Pengalaman saya belajar bersama Bu Triana oleh Ibu Triana Lestari. Belajar bersama Bu Triana. Bersama Bu Triana, bersama Ibu Triana Lestari. Dengan Bu Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Lestari. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus UPI di Cibiru. Bidang keahlian saya adalah psikologi pendidikan dan pada proses perkuliahan saya mengampu beberapa mata kuliah di antaranya psikologi pendidikan dan bimbingan, pendidikan inklusi dan perkembangan peserta didik. Pada kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Ilmu Pendidikan. Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar psikologi pendidikan dan bimbingan yang melandasi proses pembelajaran di sekolah. Adapun bobot dari mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi atribut psikologis peserta didik dan identifikasi kompetensi guru sebagai pembimbing. Selain itu, pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan etika budaya akademik, mengembangkan kecakapan belajar, dan menghasilkan gagasan yang inovatif dalam pengembangan program bimbingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama 16 pertemuan, para mahasiswa diberikan materi-materi pembelajaran yang mencakup pada psikologi pendidikan sebagai dasar dalam pembelajaran, perkembangan peserta didik, kompetensi guru dalam perspektif psikologi, identifikasi keragaman peserta didik, serta materi-materi berkaitan dengan bimbingan di antaranya teknik dan strategi layanan bimbingan, pembelajaran berbasis bimbingan, evaluasi, diagnostik, dan remedial teaching. Sistem pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini mencakup sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, mahasiswa diajak untuk melakukan diskusi dan dilaksanakan dalam beberapa mode di antaranya mode daring dan mode luring. Sedangkan pada pendekatan asinkronus, mahasiswa diajak untuk melakukan kajian-kajian secara mandiri pada modul-modul dan bahan-bahan perkuliahan yang telah diberikan melalui LMS, serta melakukan proyek penelitian secara mandiri berdasarkan sintak yang telah ditetapkan oleh dosen di kelas. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case method, di mana pendekatan ini dipilih untuk menghantarkan mahasiswa pada keterampilan analisis isu kontekstual dengan memulai sebuah analisis kasus di lapangan, dilanjutkan dengan perancangan instrumen untuk melakukan observasi, dan selanjutnya hasil-hasil akan dirancang dalam sebuah rekomendasi solusi dari permasalahan yang diangkat di lapangan. Selama perkuliahan berlangsung, dosen berupaya untuk berinteraksi secara aktif dengan mahasiswa melalui aktivitas-aktivitas diskusi di dalam perkuliahan, diskusi di dalam pembelajaran berbasis proyek, melalui monitoring selama proses mini riset berlangsung. Adapun sistem penilaian yang digunakan di dalam proses perkuliahan ini diantaranya adalah penilaian partisipasi selama proses pembelajaran melalui keaktifan diskusi di kelas, kemudian pengerjaan tugas baik individu ataupun kelompok, pelaksanaan kuis, asesmen formatif dan sumatif, serta pengerjaan proyek di mana pada akhir mata kuliah ini mahasiswa diminta untuk melakukan proyek mini riset dengan judul analisis dan pemetaan masalah belajar di sekolah serta pengembangan solusi bimbingan inovatif.
Diharapkan melalui proyek ini mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dan mengembangkan program untuk pengembangannya sesuai dengan minat bakat peserta didik di sekolah. Berikut ini merupakan video proses pembelajaran yang diambil dari salah satu pertemuan, yaitu pertemuan ke-8 dengan mengangkat topik perkuliahan identifikasi, pengembangan, bakat, dan minat peserta didik. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, bagaimana kelas A kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, selalu semangat ya di penghujung akhir semester ya. Oke, kita sebelum memulai kegiatan perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, hari ini kita memasuki sesi perkuliahan di akhir semester ya. Nah, di akhir perkuliahan ini Ibu akan menjelaskan kaitan dengan topik yang ini mungkin akan sangat relevan dengan kepentingan kalian nanti di tugas akhir gitu ya. Nah, mata kuliah ini mata kuliah psikologi ya. Nah, mata kuliah psikologi sekalipun ini diberikan di awal perkuliahan, tapi ini akan sangat membantu teman-teman nanti ketika akan melakukan research gitu di akhir. Karena apa? Karena teman-teman adalah prodi PGSD kan itu ya, pendidikan guru sekolah dasar, di mana salah satu capaian pembelajaran lulusannya itu adalah teman-teman diharapkan mampu untuk melakukan penelitian gitu ya. Dan subjek penelitian teman-teman adalah siswa. Nah, ya siswa, sehingga dalam mata kuliah ini diharapkan memang teman-teman mampu untuk mengidentifikasi ya atribut psikologis dari peserta didik ya. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan mencoba untuk menggali secara lebih dalam bagaimana menguraikan sebuah konstruk atau atribut psikologis itu menjadi lebih operasional yang dapat diukur gitu ya, melalui dimensi perilaku dan indikator perilaku ya. Nah, kita akan lihat dulu di sini ya. Nah, pada modul kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengembangan bakat dan minat peserta didik. Apa bedanya bakat dan minat? Kalau bakat tadi Bakat potensi. Kalau minat? Ketertarikan. Oke. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan sesuatu secara intens. Ciri-cirinya apa aja? 1. Sadar, aware. Dia emang benar-benar menyadari bahwa dia itu benar-benar melibatkan diri pada sebuah aktivitas. Nah, jadi jangan sampai ikut organisasi tapi kok saya merasa ini bukan passion saya. Nah, itu segera hindari. Segera keluar, cari aktivitas yang benar-benar kalian di situ mindful. Mindful tuh cirinya apa? Ya kalau kalian di situ lagi beraktivitas, kalian benar-benar 100% di situ enjoy. Tapi kalau kalian berorganisasi tapi bingung apa yang mau dikerjain, pikiran kemana, nah itu ciri-ciri berarti kalian bukan di situ, gitu ya. Kemudian ada rasa senang, ada unsur emosi, gitu ya. Ada unsur emosi, ada juga perasaan apa nih? Memiliki dorongan yang terus menerus. Nah, jadi nggak ada kapoknya, nggak ada bosennya, nggak ada capeknya. Kalau lihat atlet, asa capek latihan tiap hari buat kita. Dia mah suka, enjoy, kan gitu. Dia mau menikmati.
ya. Nah, jadi teman-teman silahkan teman-teman dari sekarang, meskipun kok saya teh belum tahu ya Bu, sebenarnya bukan belum tahu, teman-teman belum mindful aja, belum menyadari aja gitu ya. Nah, kemudian minat ini bisa nggak Bu dipengaruhi oleh faktor eksternal? Bisa nggak ya? Bisa. Bisa sih, Bisa. bisa sih. Teman organisasi, cobain ya. Besti ya, besti. Teman ikutan PKM, ya udah deh cobain ya. Nah gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling kuat pengaruhnya adalah Diri sendiri. dari dalam. Nah, ya dari dalam. Ada faktor emosi di situ. Makanya teman-teman hati-hati ya. Bu, aku tipe-tipe anak yang harus ada teman. Kalau ngapa-ngapain, it's okay, gak apa-apa. Tapi ketika dalam menentukan minat, teman-teman coba refleksi sendiri. Sebenarnya saya teh menikmati tidak ya apa yang saya jalani bersama dengan teman saya ini. Maunya apa sih? Betul ya, jangan sampai kita kebawa-bawa tapi kita tidak menikmati gitu ya. Nah, Iya. teman-teman, karena mata kuliah ini sifatnya case study, nah, di perguruan tinggi kita pendekatan pembelajaran sudah case method dan project. Ya. Nah, di psikologi ini sifatnya case. Kenapa case? Karena kita di sini bisa menganalisis sebuah kasus-kasus permasalahan psikologis. Ya, tadi kan ada minat, ada bakat, ada motivasi, ada intelektual. Masalah-masalah itu ada nggak di sekolah? Tentu saja ada. Pasti ada dong Bu, banyak. Bahkan saya juga dulu mengalami. Saya juga dulu demotivasi, misalkan gitu ya. Nah sehingga, dalam pembelajaran ini nanti kita akan mencoba mencapai level kemampuan kalian untuk sampai pada kemampuan analisis, gitu ya. Melalui apa? Tentu kalau mau analisis kita harus melakukan observasi dulu, pengamatan dulu, gitu ya. Nah, di dalam desain case base, setelah kita melakukan pengamatan secara individual, secara tim, gitu ya. Nanti kita di sini bisa untuk diskusi, untuk melakukan rekomendasi solusi. Tadi pengembangannya dalam bentuk apa? Kalau motivasinya kayak gini, kalau dari pengamatan saya hari ini kan gitu ya, teman-teman bisa berdiskusi. Kalau pengamatan saya pekan lalu, nanti kita akan bisa di sini untuk merencanakan sebuah intervensi sosial. Program apa yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini Ibu akan mencontohkan salah satu kasus yang paling sering dialami oleh siswa di sekolah adalah minat dan bakat. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ibu misalkan mengambil atribut psikologisnya adalah minat. Nah, minat itu adalah konstruk yang abstrak. Coba pegang minatnya di mana? Gak bisa. Gak bisa. Oke. Nah, karena atribut ini adalah atribut abstrak, maka untuk bisa menemukannya kita harus sampai pada tahap operasionalisasi. Nah, ini yang beberapa pertemuan Ibu sering ajarkan. Bagaimana kalian sebagai guru bisa menjadi observer, bisa menjadi pengamat. Dengan apa? Mampu mengoperasionalkan sebuah atribut, sebuah variabel, sebuah konstruk menjadi dimensi, menjadi indikator keperilakuan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini variabel atau dimensi perilaku yang ingin kita ukur, misalnya salah satunya adalah minat. Minat di sini merupakan dimensi perilaku. Karena apa? Kita pengen ngukur atribut ini pada siapa? Pada peserta didik. Ya. Nah, cirinya dimensi perilaku itu pasti selalu berada di dalam batas koridor teori.
Berarti satu, kita harus mencari dulu rujukan. Teori minat. Nah, di sini menemukan. Kita ambil salah satunya, kita rujuk nih dari Sulistiani, Sugianto, dan Mosik. Hasil research tahun 2016 menemukan bahwa minat itu katanya terdiri dari apa saja indikatornya? Perasaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Oke. Jadi artinya kalau kita ingin menyimpulkan seseorang itu punya minat yang tinggi pada pekerjaan sosial, maka lihatlah perasaannya, lihatlah Ketertarikannya, lihatlah, perhatiannya, lihatlah. dan keterlibatannya. Good. Nah, itulah yang akan kita kembangkan menjadi item pengamatan. Nah, ini yang disebut indikator perilaku. Indikator perilaku ini apa? Adalah deskripsi bentuk perilaku yang mengindikasikan adanya atribut psikologis yang mau kita ukur. Apa karakteristiknya? Dia lebih operasional. Dia lebih measurable, bisa diukur. Bisa nggak Bu dikuantifikasi? Bisa. Ya. Nah, berbeda dengan dimensi perilaku, kalau indikator ini akan sangat bergantung pengembangannya pada kreativitas dan intuisi si perancang skala. Jadi kalau teman-teman sebagai guru mau merancang alat ukur untuk minat, itu sangat bergantung pada kreativitas dan intuisi kalian. Intuisi tahu ya? Tahu. Mempertimbangkan gitu. Pilihnya bagus gitu ya. Nah, kita ambil contoh ya. Nah, kita ambil contoh. Tadi ada dimensi perasaan sama ada yang kedua ketertarikan. Nah, gimana sih Bu membuat sebuah konsep menjadi operasional? Masih ingat rumus? Rumus? Oke, A, B, C, D. A, Audiens. B, C, condition, D, degree. Oke, kita cek ya. Tadi kan itemnya belum ada tuh. Tadi belum ada ya. Ibu mau merancang alat ukur minat. Ibu ambillah dari satu dimensi dulu. Ibu mengambil dari dimensi perasaan. Perasaan itu apa ya? Tadi di dalam teorinya, kalau minat itu ada perasaan apa? Kesenangan, ketertarikan, ya, emosi. Oke, kita coba buat. Oh, kayaknya perilaku anak kalau menunjukkan ketertarikan itu berarti dia menunjukkan ekspresi senang. Nah, maka ibu membuatlah di sini A-nya adalah siswa. Nah, behaviornya apa tadi? Menunjukkan Oke, menunjukkan ekspresi senang karena dimensi yang diukur adalah perasaan. Ya, conditionnya apa sih? Ketika guru menghadirkan kegiatan. Di situ disebutkan dia akan menunjukkan ekspresi senang ketika kondisinya guru. Nah, kan gitu ya? Iya. Menyampaikan materi melalui media interaktif. media. Ya. Dan terakhir degree. Minimal muncul. Oke. Minim. Nah, itu teramati 3 kali selama proses pembelajaran. Paham ya? Paham. Terukur tidak? Terukur. Bisa dikuantifikasi tidak? Bisa. Bisa dihitung kuantitasnya? Perasaan ini muncul? Bisa. Karena tadi ada perhitungannya. Good. Berarti metodenya pakai apa? Pakai checklist. Pakai observasi. Ya, metodenya observasi dengan checklist. Paham? Paham. Item ini
Bisa dikumpulkan datanya dengan metode lain selain observasi? Wawancara bisa nggak menanyakan kepada anak? Kalau anak tuh nggak bisa, iya. Wah, ini pro kontra nih. Kelompok ini bisa, kelompok ini tidak. Tergantung. Coba, kelompok ini bisa. Contohnya gimana wawancara kepada anak? Oke, boleh berdiri, Linda ya. Cuma bias, Lin. potensi bias. Gak apa-apa, Lin. Come on. Agak kencang suaranya ya. Saya pribadi gitu ya, bisa karena kalau di akhir gitu kan guru tuh melakukan yang namanya refleksi pembelajaran gitu ya, dimana guru tuh menanyakan apakah pembelajaran hari ini menyenangkan seperti itu, jadi bisa gitu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Linda. Ya. Oke. Kelompok ini, apa pendapatnya? Ya, menurut kami untuk melihat ekspresi senang itu bisa dilakukan dengan tadi refleksi juga. Cuman kalau misalnya untuk ditanyakan langsung kepada peserta didik itu akan berpotensi bias. Jadi perlu diperhatikan good. kembali. Terima kasih. Beri aplaus. Nah, jadi dalam pengumpulan data ingat kiasan yang pernah Ibu sampaikan. Ya. Ketika kita mau mengambil tanah itu bisa dengan Alat sendok, apa aja? bisa dengan sekop, Garpu. bisa dengan garpu, bisa dengan kenapa nggak cangkul sekalian? Nah, kan itu yang kita pikirkan. Betul. Jadi kita bisa mengambil data, tapi data itu akan lebih banyak diambil dengan apa? Iya, Paham ya? betul. Nah, kalau misalkan dengan wawancara, tadi menurut kelompok ini kayaknya bias, Bu. Kenapa? Faktor biasnya apa? Takut anaknya takut sama guru. Iya, Kamu betul. suka sama pembelajaran Ibu? Subjektif. Iya, Bu, suka. Seneng nggak gitu? Senang nggak? Nah, gitu ya. Iya. Begitu contohnya ya. Oke, jadi kalian boleh menggunakan alat apapun, silahkan. Ya, yang penting paling banyak datanya. Dan bisa mengambil tanah yang paling subur. Subur, iya. Yang paling subur. Tanah yang paling subur itu adanya di mana? Di Kalimantan. Nah, itu kan bisa diambilnya, oh berarti kita menggali mungkin tanah yang paling dalam. Kalau tanah di permukaan kan udah keinjek-injek gitu ya. Nah, itu kiasannya, itu analoginya. Oke, sekarang silakan teman-teman buatkan contoh. Buatkan contoh ya untuk perhatian dan keterlibatan. Perhatian dan keterlibatan. Kelompok ini perhatian. Oke. Kelompok ini keterlibatan. Yang tengah boleh memilih. Enggak dua ya, enggak dua. Yang tengah boleh memilih. 1 menit ya, 1 menit. Baru pusing. Oke. Habis ya. Oke. Sudah? Kelompok ini sudah menemukan? Sudah. Kelompok ini? Sudah. Sudah. Kelompok ini? Oke, kelompok ini? Sudah ya? Sekali Kelompok selama ini? kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke. 10 detik perpanjangan ya. 10 9 8 Ini siswa tuh apa yang pertama? 7 Siswa doang. Audit Jadi gitu doang siswa 6 doang kan? Iya. 5 kan minimal, Iya. 4 ini minimal dulu ya. 3 2 1 selesai. Tepuk tangan kelas A. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek dari Dengan baik. kelompok ini dulu. Oke, dari kelompok ini dulu. Ya, silahkan. Silahkan. Ya, Ibu, dari hasil diskusi kelompok kami untuk indikator dari perhatian itu sama audiensnya itu siswa
Terus behaviornya itu siswa dapat menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Terus conditionnya itu saat guru menghadirkan pembelajaran dengan menggunakan metode berkelompok. Terus degree-nya itu selama minimal 1 kali selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik. Oke, Ya. behaviornya tadi apa? Dapat menyampaikan hasil diskusi secara berkelompok. Oke, menyampaikan hasil diskusi. Gitu ya. Itu berarti dari perhatian. Karena anak yang memperhatikan itu bisa menyampaikan kembali apa yang dia dengarkan. Oke, betul ya? Betul. Oke. Good. Ya. Mudah? Mudah. Insya Allah. Mudah sih. Mudah ya. Oke, baik teman-teman ya. Ini yang bisa Ibu sampaikan ya, menjadi bekal yang mungkin insya Allah akan sangat bermanfaat. Jadi ketika teman-teman nanti akan melakukan riset, mau itu di PKM atau di penelitian dosen atau proyek riset mahasiswa, itu teman-teman tidak lagi merasa sulit mengembangkan instrumen ya, karena sesungguhnya proses mengoperasionalkan sebuah konstruk itu tidak sulit ya, hanya butuh tadi apa, kreativitas dan intuisi teman-teman, kepekaan ya. Untuk meningkatkan kepekaan intuisi itu harus ngapain? Banyak-banyaklah mengamati siapa? Siswa. Kalian gak akan dapat insight kalau kalian tidak tahu, tidak pernah melihat Kondisi lapangan gitu ya, di lapangan seperti apa. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Oke, nah nanti setelah ini kita akan melakukan evaluasi ya. Nanti teman-teman kan tadi ada beberapa ya, ada beberapa atribut. Tadi ada apa aja? Minat, bakat, motivasi, dan juga oke. Minat, bakat, motivasi, intelijensi. Ya, kelompok ini boleh pilih ya, mau minat atau motivasi atau bakat atau intelijensi tadi sudah ya. Nah, jadi silakan nanti teman-teman lakukan kajian mandiri ya, seperti yang kita lakukan barusan untuk mengoperasionalkan apa? Konstruk atribut psikologis menjadi sebuah dimensi dan indikator keperilakuan. Ya, berapa item Bu? Tergantung kreativitas dan intuisi teman-teman. Itu akan semakin memperluas rentang penilaian Ibu. Ya, dari setiap kelompok nanti mana yang paling banyak, yang paling kreatif, yang paling peka nih, ya. Oh, ini kena nih pada indikatornya. Bisa paham ya teman-teman? Nah, silakan nanti formatnya Ibu akan mengirimkan ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di pertemuan pekan depan untuk melakukan evaluasi bersama dari kajian mandiri yang teman-teman akan lakukan secara mandiri di luar kelas ya. Ibu tutup. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ibu bangga pada kalian. Ibu menghadirkan pembelajaran yang step by step, sehingga pada akhir dari kegiatan pembelajaran saya dapat memperoleh sebuah keterampilan yang baru yang dapat saya gunakan sebagai nanti bekal sebagai guru calon masa depan. Terima kasih untuk Ibu karena telah memberikan banyak daging dalam setiap ilmunya yang telah kita terima gitu, yang manfaat buat kita. Beliau mengajar secara sistematik, secara satu persatu hingga di akhir semester ataupun di akhir pembelajaran kita mencoba langsung dan mendapatkan insight yang sangat berarti bagi kita ke depannya. Di sini Ibu Triana dapat membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dan mampu memahami kehidupan bagi saya. Saya belajar bahwa mengajarkan kepada peserta didik itu bukan hanya soal kognitif saja, melainkan karakter.